Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lita Nur Aftina, NIM 1912444, kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah pengembangan kurikulum di MI atau SD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Maka dari itu, mohon simak PowerPoint yang saya bagikan dengan baik. Baiklah, langsung saja pada pembahasan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013. Pokok pembahasannya yakni yang pertama, pengantar kurikulum 2013. Yang kedua, landasan kurikulum 2013. Yang ketiga, model kurikulum 2013. Keempat, proses pembelajaran kurikulum 2013. Materi kelima yakni penilaian kurikulum 2013. Materi 6, rasional penambahan jam pembelajaran. Materi 7, standar kompetensi lulusan. Materi ke-8 yakni kompetensi inti sekolah dasar. Langsung pada materi yang pertama mengenai pengantar kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai isi, tujuan, dan juga bahan materi pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP. Nah, akan tetapi pada kurikulum 2013 ini lebih mengarah kepada kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan secara terpadu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 35. Materi yang selanjutnya yakni landasan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan yuridis, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan teoritis, dan yang keempat ada landasan empiris. Yang pertama, mengenai landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan pada dasar filosofis bangsa dan juga keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Nah, kurikulum 2013 ini yang berlandaskan yuridis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SD, Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMP, Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMA, dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SMK. Yang terakhir, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran Layak. Selanjutnya yakni landasan filosofis. Nah,
Pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam landasan teoritis, pada kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan serta berdasarkan standar dan juga teori kurikulum yang berbasis kompetensi. Yang terakhir, landasan empiris. Kurikulum 2013 ini dibuat untuk menyelesaikan segala persoalan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum, yang dimana terlalu menekankan atau fokus pada aspek kognitif saja dan membuat peserta didik merasa terkekang. Nah, materi yang selanjutnya yakni model kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, di mana terdapat anjuran menggunakan model inquiry, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Nah, model pembelajaran yang pertama yakni model pembelajaran inquiry, yakni model pembelajaran yang dalam penyajiannya memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk menemukan informasi dengan guru atau tanpa bantuan guru. Yang kedua, model discovery learning atau penemuan. Metode ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran dengan melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan juga menyelidiki secara sistematis, kritis, dan juga logis. Yang ketiga yakni model problem-based learning, yaitu suatu pendekatan atau membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan yang keempat adalah project-based learning, yaitu suatu model pembelajaran yang akan memberi kesempatan kepada peserta didik atau guru untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan dilibatkannya kerja proyek. Materi selanjutnya yaitu proses pembelajaran kurikulum 2013. Nah, di sini ada dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler merupakan pembelajaran atau suatu proses pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran di dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, pembelajaran ini didasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama, proses pembelajaran di SD atau MI ini berdasarkan tema. Yang kedua, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran peserta didik aktif untuk menguasai suatu KD dan KI pada tingkat yang memuaskan. Yang C, yaitu proses pembelajaran ini dikembangkan atas dasar karakteristik dari kompetensi, yaitu pengetahuan yang diajarkan secara langsung, meliputi kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan juga mengkomunikasikan apa yang telah ditemukannya dalam kegiatan analisis tersebut. D. Proses pembelajaran secara tidak langsung ini terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. E. Pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran ini merupakan aktivitas yang dibuat sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran atau di dalam kelas ya, seperti mungkin ada ekskul paskribra atau pramuka dan yang lain sebagainya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki fungsi untuk mengembangkan minat para siswa atau peserta didik terhadap kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak hanya dapat melalui pembelajaran di kelas biasa, dan mengembangkan kemampuan siswa yang terutama berfokus kepada kepemimpinannya, hubungan sosial dan juga kemanusiaan, serta berbagai keterampilan dalam hidup. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penilaian kurikulum 2013. Penilaian di SD atau di MI ini dilakukan dalam berbagai cara untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, aspek sikap ini dilaksanakan dengan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman.
dan juga jurnal catatan guru. Yang selanjutnya yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini dapat dinilai dengan beberapa cara, yaitu tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Untuk aspek keterampilan, dapat dinilai oleh guru dengan cara kinerja atau performance, project, dan juga portofolio. Materi selanjutnya yaitu rasionalitas penambahan jam pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian memerlukan jam tambahan atau tambahan jam pelajaran. Dapat dilihat dari tabel di sini. Yang pertama yaitu perubahan proses pembelajaran dari siswa yang mulanya diberitahu menjadi siswa yang diberitahu, dan juga proses penilaian dari yang awalnya fokus pada aspek pengetahuan melalui penilaian output menjadi berbasis kemampuan dengan melalui penilaian proses dan output. Yang diperlukannya penambahan jam pembelajaran yang dimana sebelum kurikulum 2013 aspek yang dinilai itu hanya dalam pengetahuan saja gitu. Sedangkan di dalam kurikulum 2013 di sini mencakup aspek sikap dan keterampilan, yang dimana kedua hal itu menjadi menambahkan jam pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua, kecenderungan yang ada pada akhir-akhir ini banyak negara yang menambahkan jam pelajaran. Yang ketiga, jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun pembelajaran tatap muka di Finlandia relatif singkat, akan tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Materi yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Nah, yang dimana akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai atau dipenuhi dari suatu satuan pendidikan baik pada jenjang dasar ataupun jenjang menengah. Nah, standar kompetensi lulusan mencakup yang pertama sikap. Sikap ini dibagi menjadi dua, yaitu spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual ini merupakan kemampuan atau ranah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan yang tentunya bisa memiliki rasa ketaatan atau takwa dan kepercayaan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh siswa. Nah, sedangkan sikap sosial merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki lulusan yang tentunya berhubungan dengan manusia lain, baik teman ataupun orang lain. Adapun contoh sikap sosial yaitu saling menolong gitu. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan itu ada pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang selanjutnya yaitu keterampilan. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh para peserta didik di sekolah yaitu keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Nah, selanjutnya kompetensi inti sekolah dasar. Kompetensi inti ini merupakan operasionalisasi atau terjemahan dari standar kompetensi lulusan atau SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan jenjang pendidikan tertentu atau pendidikan tertentu. Kompetensi inti ini dirancang atau dibuat dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu yang pertama kompetensi inti 1 berkenaan dengan sikap keagamaan, yang kedua kompetensi inti 2 berkenaan dengan sikap sosial, ketiga kompetensi inti 3 berkenaan dengan pengetahuan, kemudian kompetensi inti 4 berkenaan dengan penerapan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.